Sukamara adalah salah satu pekon yang berada di wilayah Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang dipimpin oleh Bapak Nopiar Ariza Desa yang memiliki 8 dusun, 8 RT dan memiliki 653 kakak. Pekon Sukamara memiliki program dalam memperbaiki infrastruktur pekon yang dibantu oleh masyarakat Pekon Sukamara. Warga yang bermayoritas sebagai petani dan buruh sangat membutuhkan infrastruktur jalan dalam membantu untuk mengangkut hasil bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopiar Ariza selaku Kepala Pekon Sukamara, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, dan saya juga didampingi oleh Bapak Sekdes, Bapak Efrianto. Terima kasih sebelumnya kepada tim RNTV Lampung yang telah bekerja sama dengan pekon kami, Pekon Sukamara. Bicara tentang Pekon Sukamara, adapun program-program yang sudah terrealisasi di ketahanan pangan, seperti ataupun yang pertama rabet beton jalan usaha tani panjang kalau tidak salah 330 meter di tahun 2022. Di tahun 2022, kami warga Pekon memprioritaskan pembangunan jalan usaha tani yang sampai sekarang sudah berjalan dengan panjang, kira-kira 330 meter dengan tujuan agar mempermudah mengangkut hasil bumi. Lalu di tahun 2023 adapun proyek yang sedang berjalan hingga saat ini adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan antara dusun satu dan lainnya. Dan yang kedua di tahun 2023 ini sesuai hasil musyawarah desa adalah pembangunan jembatan gantung yang menuju lahan pertanian dan menuju dusun satu ke dusun lainnya. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi di Pekon Sukamara Kecamatan Bulog Kabupaten Tanggamus adalah masalah sampah pasar dikarenakan kurangnya tempat pembuangan. Permasalahan sampah di pasar Pekon Sukamara dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan. Banyak masyarakat mengeluh kepada kami karena sampah yang ada di jalan. Kami pun telah menginfokan kepada pemerintah kabupaten agar mendapatkan tempat pembuangan sampah di area pasar, namun tidak ada kejelasan hingga saat ini. Banyaknya aduan kepada kami dikarenakan sampah yang dibuang ke sungai, yang mengakibatkan sungai meluap dan sampah mengalir ke Pekon lain-lain. Dan yang kedua, di tahun 2023 ini, sesuai hasil Musdes, adalah pembangunan jembatan gantung yang menuju lahan pertanian, dan itu pula mendukung daripada pemersatuan 4 daripada pedukuhan yang ada di Pekon kami. Dan kendala ini ya, kendala kita di Pekon Sukamara, yang pertama adalah permasalahan sampah ini Pak. Permasalahan sampah yang ada di pasar yang tidak ada pembuangannya. Nah, sementara masyarakat di sini banyak mengeluh, dan kemarin pun juga ada dewan kami, Bapak Ediali sini sempat sidak di Pekon kami karena ada aduan daripada masyarakat pembuangan sampah sembarangan di pedukuhan Sukadana. Dan alhamdulillah pula sudah kami terangkan dengan masyarakat dan juga kepada pengurus pasar, dan itu tetap menjadi keluhan karena tidak ada tempat pembuangan sampahnya. Oleh karena itu Pak, harapan kami kalau bisa dari provinsi ataupun dari kabupaten untuk menyiapkannya. Adapun harapan yang disampaikan dari pihak Pekon Sukamara, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus yaitu, semoga apa yang diajukan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi dapat dengan segera terrealisasikan. Kami Pekon Sukamara berharap mudah-mudahan apa yang kami ajukan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi dapat dengan cepat terrealisasi agar Pekon kami bisa makin berkembang. Dan yang terakhir Pak, harapan kami kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Sebenarnya ini banyak tapi sudah kami ringkas saja. Yang pertama, kelanjutan jalan aspal dari Pedukuhan Sukaraya sampai ke Karangagot. Itu sudah dikerjakan tapi baru separuh Pak. Dan harapan kami itu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan yang kedua, Bronjong Pak, Bronjong yang ada di kali kami yang pertama kemarin sudah dinormalisasi, dan itu sudah dijanjikan kepada kami dan sudah kami tunggu, dan alhamdulillah pula belum datang juga sampai sekarang. Dan harapannya mudah-mudahan cepat apa yang kami ajukan cepat direalisasikan oleh pemerintah. Nah, mungkin sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Program-program pemerintah sesuai dengan aturan Perpres 104, seperti 40% BLTDD, 20% ketahanan pangan, semua sudah tersalurkan dan terrealisasi dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Adapun besarnya penerimaan Rp300.000 per KPM setiap bulannya, dalam penyaluran BLTDD kepala desa dapat menyalurkan BLT tersebut, setiap bulan kepada KPM atau sekaligus 3 bulan langsung, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh penerima KPM, untuk dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik. Kepala Pekon yang sangat berkompeten untuk membangun Pekon, dengan pembangunan berbagai infrastruktur, terus dioptimalkan, sehingga perwajahan desa semakin mengalami perubahan. Perlahan tapi pasti, desa ini mulai berbenah dengan geliat membangun sarana dan prasarana. Mulai dari jalan lingkungan, layanan kepada masyarakat, irigasi serta infrastruktur lainnya, dan juga saat ini tengah mengerjakan fasilitas di desa. Pekon ini terus berupaya memainkan peran sebagai motivator, fasilitator, penggerak pembangunan yang didukung lembaga serta kepedulian masyarakatnya. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, pemerintahan Pekon ini dengan tim pengelola kegiatan, disibukkan dengan pengalokasian dana bantuan pemerintah, dari berbagai sumber anggaran, seperti pengalokasian dana desa pusat, dana bantuan kabupaten, dan alokasi dana desa, yang mana pengalokasian dana tersebut untuk pengerjaan berbagai sarana dan prasarana, demi kemajuan Pekon. Kepala Pekon ini sangat proaktif, dan gesit bekerja membantu masyarakat, selain itu juga terus menjalin silaturahmi, dan bekerja sama dengan warga di sini. Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, sebagai pemerintah Pekon juga sangat peduli terhadap warga. Sementara itu salah satu warga, mengungkapkan senang dan bangga kepada kepala desa, karena beliau orangnya baik, suka membantu dan sangat peduli terhadap masyarakatnya. Orangnya sederhana, suka membantu warga yang susah. Urusan apa saja yang berhubungan kepentingan masyarakat, beliau sangat tanggap. Kepala Pekon yang terkenal ramah dengan awak media ini berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Dan terus mendukung semua program pemerintah dengan efisiensi waktu, dan memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Menjadikan Pekon melalui mandiri adalah prioritas utama, insya Allah kami amanah dalam menjalankan semua yang menjadi tugas kami. Dalam konteks pembangunan Pekon, konsep yang secara metodologis berbeda dalam pendekatan perencanaan, maupun implementasi kebijakan. Memahami dengan baik kedua konsep ini akan memberikan titik awal yang tepat dalam merencanakan pembangunan Pekon. Menjadikan Pekon sebagai entitas yang memiliki otonomi, kemandirian, lokalitas dan partisipasi, serta menempatkan Pekon sebagai subjek pembangunan. Tujuan dari Pekon membangun adalah menjadikan Pekon sebagai basis penghidupan, dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, dan menjadikan Pekon sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.